Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadiah dari Prodi Perbankan Syariah Angkatan 22. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas saya yang berjudul Perilaku Kelompok dalam Organisasi. Secara etimologi, perilaku dalam bahasa Inggris berarti behavior. Sedangkan secara terminologi, perilaku menurut Kamus Besar atau Bahasa Indonesia artinya tanggapan atau lingkungan. Pada dasarnya, kelompok ialah orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan juga mempunyai beberapa lantasan interaksi yang sama. Mereka saling terkait bersamaan dengan serangkaian hubungan sosial yang khas. Kelompok tersebut dapat terorganisasi dengan secara ketat dan juga berjangka panjang, akan tetapi juga dapat bersifat cair dan hanya sementara. Di dalam suatu kelompok yang sebenarnya, para anggota mempertimbangkan diri mereka sendiri dan bergantung satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan umum. Ciri-ciri kelompok diantaranya adalah saling berinteraksinya anggota kelompok, sehingga tindakan seseorang akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang lain, dan meyakini adanya kemungkinan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku kelompok adalah suatu bentuk kerjasama antara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Selanjutnya, teori-teori pembentukan kelompok. Teori pembentukan kelompok yang lebih komprehensif adalah suatu teori yang berasal dari Gregory Homans. Salah satu teori lain yang berusaha menjelaskan tentang pembentukan kelompok ialah teori keseimbangan yang dikembangkan oleh Theodor Needham. Menurut Reich, karakteristik yang menonjol dari suatu kelompok adalah: yang pertama, adanya dua orang atau lebih. Yang kedua, yang berinteraksi atau sama lainnya. Yang ketiga, yang saling membagi beberapa tujuan yang sama. Yang keempat, dan melihat dirinya sebagai suatu kelompok. Selanjutnya, bentuk-bentuk kelompok. Bentuk-bentuk kelompok terbagi menjadi dua. Yang pertama, kelompok primer. Kelompok primer yang mempunyai sifat adanya keakraban, kerjasama, dan hubungan tatap muka. Mereka dalam beberapa perasaan, akan tetapi pada intinya mereka secara mendasar membentuk sifat sosial dan cita-cita individu. Dan yang kedua, kelompok formal dan informal. Kelompok formal adalah suatu kelompok yang sengaja dibentuk dengan struktur dan tujuan yang jelas untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Contohnya, kepanitiaan, unit-unit kerja tertentu seperti tim manajer, kelompok tukang bersih, kelompok penyelenggaraan acara, dan sebagainya. Sedangkan kelompok informal adalah suatu kelompok tumbuh dari proses integrasi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Kelompok informal sering timbul dan berkembang dalam kelompok formal karena adanya beberapa anggota secara tertentu. Selanjutnya, fungsi-fungsi kelompok. Kelompok dalam organisasi mempunyai fungsi tertentu, baik untuk organisasi maupun anggotanya. Adapun fungsi kelompok bagi individu maupun organisasi adalah: yang pertama, kelompok sebagai alat utama untuk mengurangi rasa ketidakamanan, kegelisahan, dan rasa kurang mampu. Yang kedua, kelompok menjadi alat untuk melakukan tugas-tugas yang kompleks. Yang ketiga, kelompok merupakan alat utama pernyataan diri sendiri, kepemilikan pengakuan diri. Yang keempat, kelompok menjadi alat bantu untuk memunculkan ide-ide baru atau alat untuk menyelesaikan suatu tugas secara kreatif. Dan yang terakhir,
Kelompok merupakan alat utama untuk memenuhi kebutuhan afiliasi atau kasih sayang yang di dalamnya setiap orang memiliki kebutuhan untuk dukungan cinta dan persahabatan. Selanjutnya, tahap-tahap perkembangan kelompok. Yang pertama, tahap pembentukan, tahap timbulnya konflik, tahap normalisasi, tahap performing, dan tahap adjourning. Selanjutnya, manfaat kelompok bagi organisasi. Ada 7 manfaat kelompok organisasi, yaitu yang pertama, kelompok merupakan alat perjuangan bagi anggotanya. Yang kedua, kelompok dapat digunakan untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas. Yang keenam, kelompok lebih dari perorangan dalam pengambilan keputusan yang mengangkut orang banyak. Yang keempat, anggota kelompok dapat memperoleh keuntungan dari pelaksanaan pengambilan keputusan. Yang kelima, kelompok dapat mengendalikan dan mendisiplinkan anggotanya. Yang keenam, kelompok membantu menangkis pengaruh-pengaruh negatif dari meningkatnya organisasi yang semakin membesar. Dan yang terakhir, kelompok adalah fenomena alami di alam organisasi. Jadi, kesimpulannya ialah perilaku kelompok organisasi adalah aktivitas yang dilakukan 2 orang atau lebih yang berkumpul dan berinteraksi sebagai anggota organisasi yang telah disepakati. Ada begitu banyak manfaat dari keberadaan kelompok dalam suatu organisasi, baik manfaat untuk individu sebagai bagian atau anggota kelompok maupun bagi aktivitas kerja suatu organisasi yang sedang berjalan. Para anggota mempertimbangkan diri mereka sendiri yang bergantung satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan umum, dan mereka saling berhubungan satu dengan yang lain secara teratur untuk mengejar tujuannya atas dukungan dalam suatu periode tertentu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari tugas saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya. Saya tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.